Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim PAW yang luar biasa sekali. Sebelumnya saya akan tidak usah kenalan ya, Bapak Ibu sudah kenal. Puji Tuhan. Saya akan bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya ini pelayanan di sebuah gereja. Saya tidak sebutkan, tetapi pada hari Sabtu saya diberitahu oleh Bapak Gembalanya. Kalau pelayanan di tempat kami, mohon maaf pembicaranya harus pakai rok. Kalau perempuan harus pakai blazer, pokoknya harus rapi. Dan roknya diwanti-wanti, tidak boleh di atas lutut. Jadi harus di bawah lutut. Oh haleluya. Dan itu pelayanan itu kebetulan di luar kota yang jauh. Jadi saya bersama teman-teman sudah datang hari Sabtunya. Kan demi kepraktisan saya bawanya celana panjang. Hitam, kain. Kan sopan ya. Terus tubuh saya di atas rata-rata. Nggak mungkin mendadak tiba-tiba bim salah bim pinjem. Ya, nek pinggangnya 60 cm keliling bisa pinjem. Saya 60 cm depan tok. Nyarinya sulit. Kok dilala? Apa yang dilala itu? Saya ini bawa tas. Tas ini memang isinya memang rok ada rok, 2 rok yang bawahan. Yang memang tas ini kemana-mana saya bawa. Oh saya puji Tuhan, haleluya, bersyukur. Oh wis dicepakno. Akhirnya saya membawakan firman Tuhan dengan pakai rok. Oh sopan Bapak Ibu, ndak ono belekane blas, sakmene. Sopan. Cuma karena pertama pakai celana panjang, jadi sepatunya sing gak matching, tapi ndak apa-apa. Harusnya kalau pakai rok kan pakai ketok. Sepatu apa? Pantofel ya. Yang bunyi tok 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 itu loh ya. Itu enggak, tapi ya puji Tuhan. Lah, kemarin itu gembala Bapak Ibu itu WA saya. Minggu ketiga pakai jin. Saya tanya, "Loh Pak, pembicara nih yo ta?" Kan dalam pikiran saya pembicara itu harus yang sopan, yang irung indanga, yang pakai seperti tadi ya, pakai rok di bawah lutut, ndak ono belekane mana-mana. Iya Bu, terus bercerita. Dan saya sudah nyiapkan sebetulnya baju buat saya hari ini ibadah. Memang pakai celana, ya mang celana ireng kain. Bongkar-bongkar Bapak Ibu. Ini hasil semalam bongkar-bongkar. Terus dalam hidup saya baru pertama kali ini loh, pakai jin, khotbah minggu. Ternyata apik ya. Puji Tuhan. Saya ngomong sama suami saya, sama anak-anak, "Mama besok pagi khotbah pakai jin." "Mah, masa sopan mah." "Loh ini loh Pak Riko WA Mama, tak tunjukkan WA-nya." "Loh iya Mah, ndak apa-apa ta Mah." "Ndak apa-apa wes, nek disuruh modon Mama modon, haleluya." Berani? Ndak berani tuh. Jadi saya pede. Terus beberapa waktu yang lalu Pak Riko juga berkata bahwa bulan ini di sini khotbahnya firman yang membawa pada perubahan kehidupan. Seperti tadi pagi saya bertanya, siapa yang tiap hari mendengar membaca firman Tuhan? Semuanya bilang, ya saya. Mbak Sio dalam hati, saya ngangkat tangan cuma 2. Tapi dalam hati pasti, ya saya mendengar. Ya saya membaca, walau bacanya cuma 1 ayat. Tapi membaca, mendengar iya. Apalagi hari Minggu ya, 2 kali ibadah, mendengar semua dan membaca pasti. Tetapi kalau pertanyaannya lagi ditambah, siapa yang mempraktekkan firman Tuhan itu tiap hari? Harus ngangkat tangan tambahan. Bertanya-tanya toh. Kalau tadi 100% mendengar membaca tiap hari.
tapi melakukannya. Padahal bulan ini kita membahas firman yang membawa pada perubahan kehidupan. Bagaimana bisa berubah kalau Bapak Ibu tidak mempraktekkan? Moco bendino, gak resep bendino. Saya dulu waktu masih muda, senengane lihat resep tak kelompokno. Zaman dulu kan koran apa-apa ya. Koran apa ya itu ya. Isinya resep semua ya. Itu saya beli, saya clipping. Masa gak tahu. Bocah. Percuma. Kenapa? Nggak bisa dinikmati, ditonton ayu ya, tapi nggak pernah dipraktekkan. Sama Bapak Ibu, kita tidak bisa berubah kehidupan kita kalau kita tidak menjalani. Kalau kita tidak melakukan firman itu. Tadi dikatakan Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ayo apa? Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Tapi seringkali mohon maaf melakukan kene ketatap-tatap. Nabrak sana, nabrak sini. Karena apa? Seolah-olah gelap. Nggak ada terang itu. Seolah-olah Tuhan itu enggak sama kita. Seringkali itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan tadi pagi saya membahas tentang berkata yang bijak. Perkataan bijak ini butuh belajar berkata bijak. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pengen kita berkata bijak. Tuhan pengen kita jadi pemenang. Benar Bapak Ibu, kepingin ya kita jadi pemenang dalam kehidupan kita ini. Tapi seringkali kita kalah, kita lemes. Belum perang wes, kalah duluan. Itu yang terjadi karena perkataan kita. Siang hari ini ibadah yang kedua, melepaskan kasih dan pengampunan. Angel, enggak. Saya bilang sulit, tidak sama sekali. Seperti saya tadi tanya waktu ibadah pertama. Apakah sulit melakukan firman Tuhan? Sebetulnya tidak. Kalau kita ada cinta, ada hati kepada Tuhan. Saya kasih contoh, suami saya tidak senang istrinya ini pakai sepatu sandal. Jadi seumur hidup saya perkawinan sama suami, gak ada yang namanya sepatu sandal. Padahal ya Bapak Ibu ya, kalau lihat sepatu sandal itu ya, api-api. Kok untung suami saya itu enggak suka sepatu sandal. Soal apa? Dirijiku gundek-gundek. Nek gawe sepatu sandal lah elek ya, bujel gitu. Kalau yang lentik-lentik bagus. Jadi saya seumur hidup enggak beli sepatu sandal. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mencintai suami saya. Saya menghormati suami saya. Suami saya sudah ngasih rules, sudah ngasih omongan bahwa dia tidak suka istrinya pakai sepatu sandal. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, Tuhan berkata banyak tentang segala hal, banyak sekali dalam kehidupan kita. Seringkali kita langgar, seringkali kita tidak mematuhi. Kenapa? Ya itu tadi, gak ono cinta. Nek tanya, Bapak Ibu cinta Tuhan? Cinta, haleluya, buanter. Tetapi seringkali dalam jalan hidup kita tidak melakukan itu. Melepaskan kasih dan pengampunan. Sebuah hal yang mungkin mohon maaf, angel. Kalau ditanya lagi dalam hidup kita yang kita jalani, ada enggak? Saya tanya ya, yang membuat Bapak Ibu mangkel, kecewa, dongkol, membuat marah, jujur, ada enggak? Gak usah hati. Anggap aja Bapak Ibu gembala enggak ada. Ada ya, yang membuat kita ini jengkel. Contoh, moro tua sama menantu wanita. Enggak tahu kenapa kok enggak ada mertua dengan menantu laki, itu enggak ada. Contohnya moro tua sama menantu wanita. Mohon maaf, di sini enggak ada. Di sana-sana banyak. Tapi enggak tahu kalau sudah pindah sini ya diterima saja. Seperti itu Bapak Ibu. Ada mertua yang mantune itu dicacati.
entek ngamek kurang golek diutang-utang no pokoknya dicuacati apapun ambek aneh salah nafas saja salah itu ada. Tapi ada juga yang menantu benci pol sama mertua wis tuwek elek nyocot urip maneh. Sering kali seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita ada orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin bukan hanya satu. Di tempat kerja mungkin ada yang toksik. Banyak. Di gereja pun ada enggak? Ada. Di sana, gereja yang sana. Gereja sini enggak ada. Gereja sana yo. Ono lho Bapak Ibu terutama ibu-ibu ya. Tonton entahlah iku lho. Gawe rok. Sakmono. Sepatune jenjit. Belekane sakmene. Iku tonton entah mobile gonta-ganti. Ya memangnya dia rental kok. Banyak. Dan iku WL, waduh, wis suarane ndak enak kakean gaya. Dicacati. Oh, pemain musiknya. Ngomong eket mang. Bengak-bengok. Oh, mosok pantes. Coba dia suruh main musik. Ndak bisa. Tapi itu ada dalam kehidupan kita. Orang-orang seperti ini ada. Di Alkitab ada sebuah kisah. Bagaimana seorang dibenci semua saudaranya. Dibenci semua dulure. Gak disenengi. Oh aku paling. Mungkin ada yang seperti itu di sini. Kita belajar pagi hari ini. Orang tersebut sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi orang ini bisa melepaskan kasih dan pengampunan. Ini yang luar biasa. Tidak membalas semua kejahatan yang sudah diberikan kepada dia. Dengan kejahatan yang sama atau lebih. Nek aku, nek dijahati, nek iso tak racun, nek iso tak santet, disantet. Gitu ya Bapak Ibu ya, enggak boleh. Kita belajar. Siang hari ini belajar dari sebuah tokoh di Alkitab yang luar biasa sekali. Tokoh itu adalah Yusuf. Bapak Ibu pasti tahu ya cerita daripada Yusuf. Bukan Yusuf Maria yang barusan Desember kita rayakan, bukan. Ini Yusuf cucu Abraham. Yusuf ini Bapak Ibu tahu ya, dia bersaudara 12 saudara. Dia orang yang bagi saya disayang sama papanya. Anak emas. Enggak tahu ada anak perak, ada anak perunggu, anak tanah liat, enggak tahu. Tapi dia anak emas. Disayang sekali. Sangat sayang sekali. Sampai karena bahkan si Yusuf ini pernah mimpi. Dia bercerita mimpinya. Sebetulnya enggak salah. Namanya saudara cerita, mungkin manggilnya aku, mas, aku ngimpi loh. Cerita sama saudara-saudaranya, mimpinya. Bahkan cerita sama papanya tentang mimpinya. Bapak Ibu tahu ya mimpinya apa? Nggak karo. Mimpinya tentang apa? Ayo, apa yo? Ayo, tentang apa Bapak Ibu? Bintang bulan yang hormat sama dia. Tentang ikatan gandum yang hormat itu ada di Alkitab, nanti bisa baca ya. Jadi seperti itu dia mimpi dia ceritakan. Terus saudaranya ngomong, aku disuruh hormat menurut ambek kamu. Nehi, moh kok enak sopo kon? Aku disuruh hormat, ndak kate nih. Itu yang mungkin dalam artinya seperti itu. Dia sangat dibenci sampai akhirnya dia dijual. Dan Bapak Ibu tahu ceritanya akhirnya masuk penjara. Lah kisah ini mulai dari situ Bapak Ibu. Saat dia di penjara, juru minum dan juru makan ketemu sama dia, Fir'aun. Akhirnya diceritakan bahwa si juru minum nanti bebas, yang juru makan meninggal. Si Yusuf pesen ambil juru minumnya, bro, nanti nek wis keluar ilingono aku ya bro ya. Ini sifatnya orang. Oh iya pasti tak ilingi, pasti saya ingat kamu itu saudara buat saya. Tapi begitu keluar lali, lupa Yusuf. Sama kayak kita Bapak Ibu dalam
sosialisasi dalam teman. Jangan lupa sama saya. Pasti jawabannya, oh ya enggak akan lupa. Tapi seringkali kita lupa. Sama ini. Sampai akhirnya Fir'aun itu mimpi. Barulah juru minum itu ingat. Oh ini loh, nduk penjara dulu ada ini, Yusuf. Yusuf itu gini-gini, panggil Yusuf. Nah, yuk kita baca Kejadian 41 ayat yang ke-14 dan 40. Kejadian 41 ayat yang ke-14 dan 40. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Artinya apa Bapak Ibu? Dia datang dengan kondisi dia itu narapidana, orang penjara, orang yang tidak dihormati, mohon maaf ya, orang yang disisihkan, orang yang tidak dipandang, orang yang pokoknya buangan. Tetapi kita baca di ayat yang ke-40. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Artinya apa? Hanya 26 ayat. 26 ayat kemudian Yusuf ini jadi orang penting di Mesir. Diangkat sebagai orang yang luar biasa. Bagi Tuhan bukan mustahil membalikkan nasib orang. Mengubah nasib orang itu 26 ayat. Dan ini dalam sebuah pembicaraan. Bapak Ibu kalau ngomong-ngomong sama teman, kira-kira paling lama berapa sih? 1 jam? Kesuwen ya. Setengah jam? Taruhlah 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam, nasibnya Yusuf ini berubah. Berubah dari yang narapidana menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Dan Bapak Ibu tahu kenapa ini terjadi? Karena Yusuf punya sebuah perubahan sikap. Perubahan sikap inilah yang harus kita pelajari. Perubahan sikap inilah yang harus kita. Kenapa Yusuf bisa seperti ini? Luar biasa sekali Bapak Ibu. Poin-poin ini bagi saya wow, keren sekali. Dan titik perubahan ini dinyatakan, diomongkan. Pasti perubahan ini sudah ada, terjadi sudah sebelumnya. Jauh sebelum bertemu dengan Fir'aun. Kenapa? Waktu di tempatnya Potifar, itu Yusuf sudah dibicarakan, dia dikatakan bahwa dia itu manis. Bukan manis mukanya saja, tapi sikapnya. Berarti dia berubah jauh sebelum ketemu Fir'aun. Tetapi dinyatakan, disahkan, dimeteraikan itu di Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan 51. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, ini penting sekali. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Artinya apa Bapak Ibu? Dia sudah melupakan sakit hatinya jauh sebelum ini. Pasti dia sudah melupakan dulu. Dinyatakan dalam namanya anaknya itu Manasye. Apa yang membuat seorang Yusuf ini bisa berubah? Bisa melepaskan kasih
dan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Ini yang kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, menyadari siapa diri kita. Kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu, saya tadi katakan Yusuf ini disayangi oleh papanya. Sangat disayang. Kenapa? 10 saudaranya itu Angon itu apa? Jadi gembala. Gembalanya domba. Suruh keluar. Suruh Angon domba. Yusuf itu enggak. Yusuf itu di rumah saja. Dielus-elus, disayang-sayang. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 37 itu dikatakan seperti itu. Ayat yang ketiga, ayat 12 dan 13 itu dikatakan seperti itu. Bahwa Yusuf ini disayang sekali. Mohon maaf ya, secara enggak sadar, saya mikir saya jadi Yusuf. Kalau saya disayang, apalagi dibelikan baju yang bagus. Mungkin bajunya 10 orang ini turun-temurun, dari kakaknya nomor 1 dibelikan baru, terus dikekno nomor loro, dikekno mana nomor 3, 4, biasanya kan gitu ya, adik selalu oleh bekasnya kakaknya. Untung saya anak pertama, tapi untung adik saya laki, jadi enggak pernah bajunya baru terus. Tapi yang sering terjadi seperti itu, benar enggak? Jadi oleh baju siso-siso elek-elek. Itu mungkin dialami, enggak pernah diberi bagus. Hanya Yusuf dia yang dandani. Kira-kira nek dadi Yusuf sombong enggak? Sombong. Pasti memandang rendah saudara-saudaranya. Tonton aku disayang sampai papaku. Saya tadi katakan, dia bercerita dengan sombong, mungkin dengan sombong. Aku ngimpi loh. Kok Mas, aku ngimpi. Ikatan gandum pun nanti nyembah. Ada diceritakan sombong. Sekarang saya tanya, sing jenenge Koko ini loro ati ndak? Iya, kenapa? Karena tiap hari pasti kelihatan. Misal, mohon maaf, makan ayam. Koko ini suruh mangan dasep, sayape, brutune, cekere. Si Yusuf suruh milih, sop, cup, milih apa? Cup? Mungkin seperti itu. Suruh milih, yang terbaik diberikan. Dan itu membuat Yusuf sombong. Ingat, di Yakobus tadi dikatakan, Allah menentang orang yang congkak. Dan saat Yusuf ditanggalkan jubahnya oleh saudara-saudaranya. Waktu dibuang kan diambil jubahnya. Di saat itu proses terjadi. Dia sadar dia bukan siapa-siapa. Perjalanan waktu yang membuat Yusuf tahu, aku ini bukan siapa-siapa. Bahkan kalau saya tadi katakan di Kejadian 39 ayat yang ke-6. Kita baca bagian yang B. Kejadian 39 ayat yang ke-6. Yang B aja ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bayangkan Bapak Ibu, dari orang yang sombong, waktu dia jadi ART, kungren, jadi orang yang jadi maaf ya, ART, ya asisten rumah tangga, katanya enggak boleh manggil itu ya, jadi kuli di rumahnya Potifar. Dia bisa manis sikapnya. Dia sudah berubah. Manis sikapnya. Dia sadar siapa dirinya. Dia bukan siapa-siapa.
Bapak Ibu sering kali mohon maaf, kalau kita ada yang ngenyek gini, gak gelem, trimo, dinyek balik. Kon sopo, ngilokno aku, sopo kon iki? Aku ini loh, wong penting, nduk Pasuruan, di Duren Sewu. Aku loh orang penting, orang hebat di Duren. Sering kali kita lupa siapa diri kita. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Kalau kita mau melepaskan pengampunan dan melepaskan kasih dulu dan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita seperti Yusuf disakiti oleh saudaranya. Yang pertama kita harus tahu, sadar kita ini siapa. Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Kita ini hanya hamba Tuhan, kita hanya ciptaan Tuhan. Banyak yang lebih di atas langit ada langit. Poin yang kedua, melupakan luka yang sudah ada. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini janji Tuhan. Tuhan itu berjanji Bapak Ibu akan membalut setiap luka yang ada. Akan membalut setiap luka yang dibuat mungkin oleh orang yang, mohon maaf, suami kita, istri kita. Menyembuhkan orang-orang yang patah. Ini janji Tuhan, tapi seringkali kita lupa Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau orang mangkel, apalagi kepahitan, orang yang marah, sakit hati, nek ketemu ambil orang yang membuat dia sakit hati, kira-kira apa sikapnya? Jujur. Nek iso nyawat sepatu sing gak dukur. Apalagi jujur. Adakah yang menangis? Enggak ya? Muangkel nek kene muangkel menangis ndak iso. Sing iso. Betul ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita baca di Kejadian 42 ayat yang ke-24. Kejadian 42 ayat yang ke-24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu nangis. Ketemu saudaranya iki lho nangis. Nek ndak kangen niku mosok iso nangis. Kita kalau kuangen kan nangis ya. Ketemu gitu ya, lama ndak ketemu nangis. Yusuf itu gitu. Berarti apa? Hatinya sudah pulih. Menyembuhkan. Melupakan, dia sudah melupakan luka yang sudah dibuat oleh saudaranya. Nangis Yusuf ketemu saudaranya. Kalau kita tadi ketemu orang yang orang yang benci kita, orang yang ngerasain tek ngamek tadi itu, mangkel toh. Contoh dalam kehidupan kita yang mungkin mertua dengan menantu yang satu rumah. Ben ketemu mamae ngono nek morotuane gitu. Nek anu kan masuk tene nangis, sing ada gitu, seperti itu. Itu yang terjadi. Tapi lihatlah Yusuf, dia menangis. Kejadian 43 ayat yang ke-30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu yang dicarinya. Carinyalah tempat untuk apa? Nangis lagi. Jadi dia sudah melupakan luka yang ada. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen sekali untuk melepaskan kasih dan pengampunan, Bapak Ibu harus bisa melupakan luka yang sudah ada. Luka itu ada, tetapi dilupakan. Dan poin yang terakhir, membuka komunikasi terlebih dahulu. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai dengan 10.
1 Petrus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berikanlah tumpangan kepada orang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, seringkali kita kalau ya tadi itu contoh, ada tiba-tiba di depan mata kita ada orang yang sudah menyakiti kita, ada yang membuat kita kecewa. Bisa tak kita, apa kabar? Sehat tak? Pasti enggak bisa. Sing ngono epok-epok ndak ketok. Oh, iku ono wong iku nduk kuno. Wis aku tak lewat kene ae wis. Ndak wis, aku ndak akan nyopo. Seringkali seperti itu Bapak Ibu. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Kita baca di Kejadian 45. Bukan baca semuanya Bapak Ibu. Kejadian 45. Yuk kita baca perikopnya saja. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kalau memperkenalkan diri itu berarti dia membuka komunikasi terlebih dahulu. Halo, aku Yusuf loh. Bisakah Bapak Ibu seperti Yusuf kalau ketemu orang yang mencekno tadi itu? Sulit. Tapi kalau kita cinta Tuhan dan kita tahu bahwa firman Tuhan merubah hidup kita, kita pasti bisa seperti Yusuf. Yusuf itu bisa memperkenalkan dirinya. Halo, aku Yusuf loh. Mungkin, angel. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, pasti. Kalau hati kita sudah dibuka tadi, melupakan luka. Menyadari bahwa siapa sih diri kita sebenarnya itu. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita membuka komunikasi terlebih dahulu dengan komunikasi yang baik. Bukan dengan, enggak. Mungkin mertua kita, atau mungkin tetangga dekat kita, mencekno. Jalan di depan kita, rumah kita, maaf ya, atau melengos. Bisa enggak kita membuka komunikasi terlebih dahulu dengan baik? Kita harus bisa, kita tunjukkan bahwa firman Tuhan itu merubah hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam Matius 6, kembali tadi ke awal Matius 6. Matius 6. Ya, Matius 6 ayat yang ke-14. Ini Bapak Ibu harus baca. Ini Tuhan menghendaki seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Ya, saya tanya, siapa di sini yang enggak punya dosa? Siapa di sini yang enggak punya sisi gelap? Siapa di sini yang enggak punya kesalahan? Enggak ada ya? Mau enggak diampuni Tuhan kesalahannya? Mau. Saya tadi kan sudah tanya, siapa di sini yang pernah dikecewakan? Ngomong ada, semua mungkin ngomong, iya semua ada. Dikecewakan, iya. Buat sakit hati, iya pernah. Yuk, dari Matius 6 ayat yang ke-14. Kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Belajar mengampuni, melepaskan kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Ini salah satu dari firman Tuhan yang merubah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak.